Kajian materi yang akan saya bawakan kali ini adalah bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu infauna dan epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Contohnya pada kelas bivalva dan polychaeta. Sedangkan epifauna adalah organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Contohnya kelas crustacea dan larva serangga. Sedangkan berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makrobentos, miobentos, dan mikrobentos. Perkenalkan, saya Titin Valencia Prastika Simatupang dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, asisten praktikum yaitu Kak Ahmad Saifullah dari kelompok 4 pada sesi 1 di hari Jumat akan melakukan praktikum modul 3 yaitu bentos dan nekton. Baiklah, praktikum kali ini yaitu pengambilan sampel bentos. Berhubung pengambilan sampel bentos di perairan yang dangkal, maka alat yang kita gunakan yaitu plastik label sebagai tempat sampel bentos dan paralon untuk mengambil sampel bentos. Paralon kita tancapkan pada dasar perairan, kemudian atasnya kita tutup dan dimiringkan, kemudian sampel diangkat dan dimasukkan ke dalam plastik label. Sampel yang telah kita dapat kemudian kita saring menggunakan saringan bentos berukuran standar nomor 30. Bentos yang telah kita saring, kita pindahkan ke dalam cawan Petri untuk diidentifikasi. Kemudian sampel yang sudah disaring dan diletakkan di cawan Petri, kita lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Baiklah, saya akan melakukan pengambilan sampel nekton menggunakan media tangkap, menggunakan alat yaitu tanggok. Kemudian sampel nekton yang telah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam plastik label. Sedangkan nekton adalah sekelompok hewan air yang masuk ke kelas Pisces, dikenal sebagai finfish bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Arti kata nekton pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1890. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang berarti renang. Ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi, sedangkan orang yang mempelajarinya disebut nektologis. Nekton merupakan organisme yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi. Setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Sampel
sampel nektar yang telah kita dapatkan kemudian kita bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku dari organisme tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya respon yang berbeda-beda terhadap bahan tercemar tersebut yang masuk ke dalam perairan yang bersifat immobile. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di praktikum kali ini. Semoga kalian dapat memahami isi dari video saya dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.